Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga Anda diberikan kesehatan dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang 8 kebiasaan yang bisa menolak datangnya rizki Anda. Ini wajib untuk Anda ketahui. Simak terus video ini hingga akhir agar Anda tidak salah paham. Semua makhluk yang menjalani kehidupan di dunia pasti diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana jumlahnya sudah ditetapkan dan tidak akan tertukar. Rizki bisa berupa harta, materi, istri soleha, suami yang soleh, dan anak-anak yang baik, taat, serta patuh kepada orang tua. Rizki tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus berusaha terlebih dahulu. Ada banyak usaha yang bisa dilakukan untuk menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata ada beberapa kebiasaan yang terlihat sepele tetapi justru menghambat rizki yang akan datang. Di antara hal-hal yang dapat menghambat datangnya rizki Anda, yaitu 1. Materialistis. Materialistis berarti mengukur segala sesuatu dengan uang dan barang. Sikap ini ternyata bisa juga menolak rizki Anda, karena biasanya akan memandang rendah orang lain yang tidak memiliki kekayaan seperti dirinya. Sementara ia akan memperlakukan orang kaya dengan sebaik-baiknya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hambanya dari seberapa banyak kekayaannya dan seberapa besar harta bendanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hambanya dari segi keimanannya. Kebiasaan bersikap materi dapat membuat manusia mendewakan harta di atas segala-galanya. Yang kedua, makan makanan haram. Makanan haram saat ini tidak terbatas. Daging babi, bangkai, dan darah hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Makanan yang bersumber dari rizki yang tidak halal seperti korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya juga bisa menjadi makanan haram. Mengkonsumsi makanan yang dapat dengan cara haram bisa menolak rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berlebihan dalam mengejar duniawi. Dunia memang senantiasa menawarkan kenikmatan bagi pengguna kenikmatan tersebut. Bisa juga membuat manusia mudah terperdaya dan lupa bersyukur atas serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terlalu disibukkan dengan urusan dunia, maka rizki akan datang dengan tidak mudah dan tanpa disadari bisa menolak rizki. Maka seimbangkan urusan dunia dan akhirat, sehingga dunia dan akhirat bisa Anda dapatkan. Yang keempat, suka mengeluh. Hal ini mungkin tanpa sadar sebagian dari kita sering melakukannya. Padahal kebiasaan tersebut bisa menjauhkan kita dari rizki yang akan datang kepada kita. Hal ini dikarenakan mengeluh berarti kita tidak puas dengan apa yang kita dapatkan dan kita miliki, sehingga menjauhkan diri dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal syukur adalah jalan Allah memberikan rizki lebih kepada kita. Oleh sebab itu, mulailah bersyukur lebih banyak seberapa banyak rizki yang didapat hari ini. Yang kelima, kebanyakan gosip. Bergosip ataupun bergibah sudah menjadi salah satu kebiasaan yang marak yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak hanya di kalangan wanita, pria pun juga gemar bergosip. Ketika bergosip artinya
kita menghabiskan waktu untuk memperoleh kehidupan orang lain. Ternyata kebiasaan ini tanpa disadari bisa menolak datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menjaga badan. Kesehatan merupakan senjata utama untuk menjemput rizki. Dengan selalu menjaga kesehatan secara tidak langsung, kita juga menjaga karunia dan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengerjakan ibadah, beramal soleh, dan mengerjakan hal yang bermanfaat lainnya. Jika tubuh dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, maka rizki pun akan terasa sangat sulit untuk didapatkan. Yang ketujuh, penggerutu dan suka marah. Orang yang gemar menggerutu pada umumnya adalah orang yang merasa tidak puas dan sulit memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan, ia bisa marah-marah sepanjang waktu karena merasa tidak puas dengan kondisi yang dia alami. Selalu komplain dengan rasa putus asa, akan memarahi dan menyalahkan orang lain atas nasib buruk yang selalu menimpanya. Padahal, orang yang suka marah dan suka menggerutu termasuk orang yang kufur nikmat, yakni orang yang tidak menerima takdir Allah yang telah ditetapkan kepadanya. 8. Riya dan pamer kekayaan. Tidak dipungkiri bahwa banyak orang yang suka memamerkan harta kekayaan. Hal ini semata-mata untuk mendapatkan pujian dari sesama manusia. Kebiasaan riya dan suka pamer harta kekayaan tanpa dia sadari bisa menjadi salah satu sikap yang bisa menolak datangnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mulailah berhati-hati saat bersikap dan koreksi diri agar rizki datang di kehidupan kita semua. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, dan dijauhkan dari segala musibah. Amin. Ya mujibah sa'ilin. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.